Halo Ibu, selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Priscilla Kusandia dengan NIM 250501010060. Saya dari kelas KM 102. Di sini saya akan mempresentasikan makalah UTS saya, di mana video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital dengan dosen pengampu Ibu Rosana. Baik, di sini saya akan masuk ke dalam pendahuluan terlebih dahulu. Komunikasi yaitu bagian yang akan selalu menjadi bagian besar dalam kehidupan manusia. Komunikasi meliputi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan untuk tujuan tertentu. Tujuan seseorang dalam berkomunikasi yaitu untuk mewujudkan suatu kegiatan komunikasi efektif, yaitu mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran komunikator supaya sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh komunikan. Ini berdasarkan dari ahli Ali Rahman pada tahun 2016. Lalu ada pun juga menurut David Caberlo, komunikasi merupakan proses mengirimkan, menerima dan memahami gagasan dan perasaan dalam bentuk pesan verbal dan nonverbal secara sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, komunikasi juga merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan menjadi fondasi dari proses pendidikan, terutama pada proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Di era digital, penguasaan komunikasi verbal dan nonverbal menjadi sangat penting agar pesan tersampaikan secara efektif, meskipun proses pembelajaran tidak dilakukan secara langsung atau tatap muka. Komunikasi membantu kita membaca situasi, bahkan perasaan manusia, baik itu perasaan sedih, senang, cinta, benci, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, kemampuan dalam berkomunikasi yang baik menjadi keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap makhluk sosial agar dapat beradaptasi dan berinteraksi dalam berbagai bidang serta aspek kehidupan. Makalah ini akan membahas pengertian komunikasi, pesan nonverbal, peranannya dalam PJJ, serta konsep komunikasi yang baik dan efektif berdasarkan materi pembelajaran mata kuliah pengantar komunikasi digital. Nah, lalu kita akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih pengertian komunikasi dan apa sih contohnya. Nah, komunikasi adalah suatu upaya dua orang atau lebih dalam menyamakan makna dan atau tujuan demi kepentingan bersama. Lalu, ada pun menurut ahli bernama Rogers dan D. Lawrence Kincaid, komunikasi adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau bertukar informasi, menghasilkan saling pengertian yang mendalam. Dalam komunikasi, kita juga tidak hanya sebatas menyampaikan pesan, tapi juga bertukar ide, memberikan instruksi, gagasan, bahkan menyampaikan perasaan. Komunikasi dapat kita sampaikan secara verbal seperti kata-kata maupun nonverbal seperti gestur tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan lain-lain. Dengan komunikasi, maka kita dapat berinteraksi dengan orang untuk suatu tujuan yang akan menimbulkan respon atau timbal balik. Nah, saya juga akan menyebutkan contoh komunikasi. Di sini saya menyebutkan contoh komunikasi verbal dan juga nonverbal.
Yang pertama, contoh komunikasinya yaitu bercengkrama dengan keluarga, teman, sahabat, maupun rekan. Kita juga bisa menulis chat atau chatting, melakukan rapat kerja, video call dengan saudara jarak jauh. Lalu ada juga contohnya itu seorang guru atau dosen menjelaskan materi pembelajaran kepada murid, kepada mahasiswa, mahasiswi, saling berkontak mata, lalu membalas senyuman satu sama lain. Nah, lalu yang kedua, pesan komunikasi ini dapat kita kategorikan dalam pesan verbal dan juga non-verbal. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian pesanan verbal itu. Nah, di sini berdasarkan materi yang saya baca di modul pembelajaran, pesanan verbal yaitu pesan yang melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata yang terucap dan tertulis. Namun, di sini saya mohon izin menambahkan menurut saya pribadi bahwa pesanan verbal merupakan sebuah komunikasi yang penyampaiannya melalui gerakan halus yang memberikan makna tertentu di setiap gerakannya. Lalu, pesanan verbal ini juga menurut saya merupakan pesan yang membantu kita cepat terkoneksi dalam memahami sebuah pesan verbal yang sulit kita cerna, sehingga pesanan verbal seperti menggelengkan kepala mampu kita cerna lebih cepat bahwa pesan tersebut berisikan makna tidak akan sesuatu. Lalu, apa fungsi pesan non-verbal dalam komunikasi? Nah, fungsi pesan non-verbal dalam komunikasi berdasarkan modul pembelajaran yang juga telah saya baca, yaitu untuk mengulangi kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal atau repetisi. Yang kedua, menggantikan lambang-lambang verbal atau substitusi. Yang ketiga, menolak pesan verbal atau memberi makna lain terhadap pesan verbal atau biasa disebut kontradiksi. Yang keempat, melengkapi dan memperkaya makna pesanan verbal atau komplement. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggaris bawahinya atau aksentuasi. Nah, lalu bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online yang kita lakukan, dan bagaimana sih pesan nonverbal yang baik dalam proses PJJ itu? Nah, pengaruh komunikasi nonverbal dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ berdasarkan yang saya ketahui dan sudah saya alami juga, yaitu mampu membantu melancarkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa-mahasiswi, lalu memberikan pemahaman yang lebih jelas secara visual kepada mahasiswa-mahasiswi. Komunikasi yang dilakukan menjadi lebih efektif, membangun hubungan yang lebih erat antara dosen dan mahasiswa-mahasiswi ataupun sesama mahasiswa-mahasiswi itu sendiri, lalu menjadikan suasana pembelajaran jarak jauh lebih interaktif dan meminimalisir kurangnya konsentrasi, karena dengan komunikasi nonverbal kita menjadi lebih memperhatikan lawan bicara kita. Komunikasi nonverbal yang baik dalam proses PJJ yaitu contohnya mengekspresikan atau menegaskan kembali kalimat verbal dengan benar, hindari melakukan gerakan yang sulit untuk dicerna, menggunakan ekspresi yang sesuai dan mudah dipahami, memperhatikan kondisi pencahayaan, memperhatikan penampilan diri dalam proses PJJ, dan memperhatikan lawan bicara kita sebagai bentuk menghargai dan menghormati. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif? Nah, komunikasi yang baik dan efektif yaitu komunikasi yang diberikan dapat kita mengerti dan dapat diterima dengan baik.
di mana dua pihak atau lebih saling bertukar ide atau informasi. Dan ide atau informasi tersebut disampaikan secara jelas dan lengkap. Informasi juga perlu disampaikan dengan baik, menggunakan tata bahasa yang benar, sopan, serta terarah, sesuai kaidahnya, sehingga tercipta suasana komunikasi yang saling menghargai dan menghormati, tidak bertele-tele, memberi dampak positif bagi kedua belah pihak, dan dapat dengan mudah memahami kebutuhan atau tujuan bersama. Lalu, kapan dan mengapa kita memerlukan komunikasi yang baik dan juga efektif? Nah, menurut saya, hal ini sangat diperlukan, terutama ketika kita mulai berkomunikasi dengan satu pihak atau lebih, mau itu dengan keluarga, pasangan, rekan, maupun teman. Nah, dengan menciptakan komunikasi yang baik dan efektif, maka mampu meningkatkan hubungan yang baik, yang harmonis, dan juga yang pastinya meminimalisir risiko kesalahpahaman. Kita memerlukan komunikasi seperti ini karena dengan komunikasi yang baik dan efektif, maka terciptalah sebuah interaksi yang saling menguntungkan, di mana kita dihargai dan dihormati, lalu mempererat hubungan, mendapatkan feedback, membangun kepercayaan orang lain kepada kita, mendukung proses kerjasama, bahkan membantu kita dalam penyelesaian sebuah konflik. Lalu apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif menurut saya pribadi yaitu berusaha menyatukan tujuan dan makna yang berbeda untuk dijadikan satu makna atau tujuan. Lalu berusaha memahami pesan yang tidak atau kurang terarah dan tidak sesuai tata bahasa yang benar. Adanya perbedaan pendapat atau persepsi, rentan terjadi kesalahpahaman, tidak bisa secara langsung menginterpretasikan intonasi suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh kita, serta beragamnya cara berkomunikasi antara generasi muda dan generasi yang lebih tua. Nah, lalu pada kesimpulan atau penutup dapat saya simpulkan, komunikasi itu merupakan proses yang penting dalam kehidupan manusia dan sangat menentukan keberhasilan dan kelancaran aktivitas sosial, salah satunya dalam dunia pendidikan, termasuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, pemahaman mengenai komunikasi verbal dan nonverbal membantu menciptakan interaksi yang pastinya lebih efektif dan juga lebih efisien. Pesan nonverbal memiliki peran yang besar untuk memperjelas, mempertegas pesan verbal, dan meningkatkan kualitas penyampaian pesan. Selain itu, komunikasi yang baik dan efektif diperlukan dalam berbagai konteks kehidupan untuk menghindari kesalahpahaman. Maka, kita sebagai makhluk sosial yang pastinya tidak akan pernah bisa lepas dari komunikasi, diperlukan soft skill dalam berkomunikasi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, agar kita dapat menghindari kebingungan dan mengurangi risiko interpretasi pesan yang salah. Nah, dengan memiliki soft skill komunikasi itu tadi dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita dapat berinteraksi dengan lancar, dengan efektif, dan tentunya juga membantu kita dalam mengasah kemampuan berbicara serta mendengarkan lawan bicara kita dengan bijak. Maka dari itu, komunikasi menjadi salah satu cara kita menjalani hidup lebih mudah
dan mampu melewati tantangan besar dalam dunia pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Nah, kita sudah sampai di akhir presentasi. Sebelumnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan kata, kekurangan informasi dari jawaban-jawaban saya. Saya mohon maaf, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang besar kepada Ibu dosen pengampu karena telah menyediakan waktu untuk mendengarkan presentasi dari saya. Baik, mungkin presentasi ini akan saya tutup. Mohon maaf dan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang.